Assalamualaikum, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang deret hitung dan deret ukur. Sebelum kami kelompok 6 presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Frastika Paramita Lestari dari kelas 1B pagi dengan NIM 4122301040. Saya Reza Amanda dari kelas 1C ABT Malam dengan NIM 4122311083. Perkenalkan, nama saya Junaidi Ismail, saya dari ABT 1C Malam, NIM saya 4122311075. Nama saya Ade Melani Tampu Bolon dari kelas 1A pagi dengan NIM 4122301013. Saya Duana Priska Elizabeth dari kelas 1D Malam dengan NIM 4122311101. Saya Jenny Tahir Nasari dari kelas 1C Malam dengan NIM 4122311124. Saya Loviasi Trisulistiani dari kelas 1D Malam dengan NIM 4122311108. Saya Elizabeth Siboya dari kelas 1D ABT Malam dengan NIM 4122311009. Saya Gracelia Armelin Sailana Silaban dari kelas ABT 1A pagi dengan NIM 4122301025. Saya Nabila Retno Wulandari dari kelas 1B pagi dengan NIM 4122301050. Saya Vina Melinda Sukmasari dari kelas 1B pagi dengan NIM 4122301051. Definisi deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda. Pembeda dapat ditentukan dari selisih dua suku yang berurutan. Bentuk umum deret hitung: A sama dengan suku pertama, B sama dengan pembeda, Sn sama dengan suku ke N. Cara menentukan pembeda dengan contoh A. Terdapat bilangan 4, 7, 10, 13, 16, 19 dan disimpulkan pembeda sama dengan 3. Kita dapat buktikan dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 3 sama dengan 10, dan begitu juga seterusnya. Contoh kedua, terdapat bilangan 45, 40, 35, 30, 25, dan disimpulkan pembeda sama dengan min 5. Kita dapat buktikan dengan 45 dikurang 5 sama dengan 40, 40 dikurang 5 sama dengan 35, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus-rumus yang digunakan dalam deret hitung. Rumus yang pertama adalah rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 lalu dikali B, di mana UN adalah suku ke N dan N adalah jumlah suku, lalu A adalah suku pertama dalam deret atau barisan, dan B adalah beda barisan atau deret hitung, atau yang biasa juga disebut sebagai pembeda. Selanjutnya, ada rumus untuk mencari beda, yaitu B sama dengan UN dikurang UN kurang 1, di mana UN adalah suku ke N, dan UN kurang 1 adalah suku ke N yang N-nya dikurang ke 1. Selanjutnya, ada rumus jumlah suku ke N, atau jumlah N suku pertama. Terdapat dua rumus. Yang pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana Sn adalah jumlah N suku pertama, UN adalah suku ke N adalah jumlah suku, A adalah suku pertama atau juga bisa disebut sebagai U1, dan B adalah beda. Sekian materi dari saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Contoh soal deret hitung. Contoh soal pertama, diketahui deret hitung yaitu 7, 11, 15. Tentukan suku ke-10. Jawabannya, diketahui S atau suku ke-10, A atau suku pertama 7, B atau pembeda 4. Lalu rumusnya Sn sama dengan A tambah N
kurang 1 kali B. S10 sama dengan 7 tambah 10 kurang 1 kali 4. Lalu 7 tambah 9 kali 4. Lalu hasilnya suku ke-10 yaitu 43. Contoh soal kedua yaitu soal menentukan beda. Hitunglah beda dari barisan berikut. 2, 4, 6. Jawabannya diketahui U2 sama dengan 4, U1 sama dengan 2. Rumusnya yaitu beda sama dengan UN kurang UN kurang 1. Lalu U2 kurang U1 sama dengan 4 kurang 2, hasilnya adalah 2. Beda dari barisan tersebut adalah 2. Soal nomor 3. Misalkan dalam suatu deret 5, 15, 25, 35, berapa jumlah 16 suku pertama dari deret aritmetika itu? Jawaban, diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan 10. Rumus N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. S16 sama dengan 16 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 5 tambah dalam kurung 16 kurang 1 kali 10. S16 sama dengan 8 dikali dalam kurung 10 tambah dalam kurung 15 kali 10. S16 sama dengan 8 dikali dalam kurung 10 tambah 150. S16 sama dengan 8 dikali 160. S16 sama dengan 1280. Definisi deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan sukunya berdasarkan bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni hasil bagi nilai suatu suku terhadap suku lainnya. Contoh yang pertama, 5, 10, 20, 40, 80, 160, pengganda sama dengan 2. Yang kedua, 2, 8, 32, 128, 512, pengganda sama dengan 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk umum deret ukur untuk menentukan besarnya suku ke N, di mana terdapat rumus Sn sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1, di mana Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertama, P adalah pengganda atau pembanding. Pengganda di sini adalah hasil dari bagi atau kali nilai suku di depannya, dan N adalah jumlah suku dalam deret. Di tabel dijelaskan untuk menentukan suku pertama itu sama dengan S1 sama dengan A, untuk suku kedua sama dengan S2 sama dengan A dikali pengganda, suku ketiga sama dengan S3 sama dengan A dikali P kuadrat, dan untuk menentukan suku ke N sama dengan Sn sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Menentukan jumlah suku KN dari deret ukur. Jumlah deret ukur sampai suku tertentu adalah jumlah nilai dari suku pertama sampai dengan suku KN. Terdapat dua rumus untuk menentukan jumlah suku KN dari deret ukur, yaitu yang pertama, apabila P lebih dari 1, rumus yang digunakan adalah Jn sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1 dibagi P kurang 1. Yang kedua, apabila P kurang dari 1, rumus yang digunakan adalah Jn sama dengan A dikali 1 dikurang P pangkat N dibagi 1 kurang P. Saya akan menjelaskan contoh soal 1. Menentukan besarnya suku ke N dengan rumus Sn sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1. S itu suku ke N, A merupakan suku pertama, P atau pengganda, dan N merupakan jumlah suku deret. Masuk ke contoh soalnya. 2, 4, 8, 16, 32. Tentukan suku ke-10 dan 15. Yang kita cari pertama apa yang diketahui dan ditanya. Kita cari diketahui. Di situ yang diketahui N-nya ialah 10 dan 15. A-nya itu merupakan suku pertama yaitu 2. Penggandanya itu 2. Kenapa bisa 2? Karena cara cari pengganda itu suku kedua dibagi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua hingga seterusnya, seperti 4 dibagi 2 hasilnya 2, 8 dibagi 4 hasilnya 2, dan 16 dibagi 8 hasilnya 2, dan begitu seterusnya. Dan yang ditanya ialah S10 dan S15.
Cara yang pertama kita cari S10. Kita masukkan rumus yang ada di atas tadi. 2 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9. Perlu diingat, jika suatu faktor tidak memiliki pangkat, pangkatnya dianggap 1. Sehingga kalikan suku-suku yang memiliki bilangan pokok sama dengan menjumlahkan pangkatnya. 2 tadi kita pangkatkan jadi 1 karena tidak memiliki pangkat, dikali 2 pangkat 9. Karena sama-sama pangkat, jadi bisa dijumlahkan pangkatnya. Sehingga sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 9 sama dengan 2 pangkat 10, hasilnya 1024. Kita cari yang ke suku 15. S15 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 15 dikurang 1. Caranya masih sama seperti tadi. Hingga dapatlah 2 dikali 2 pangkat 14 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 14. Sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 14 sama dengan 2 pangkat 15, hasilnya 32.768. Sehingga S10 ialah 1024 dan S15 ialah 32.768. Selanjutnya, menentukan jumlah suku KN dari deret ukur. Nah, ada dua rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah suku KN dalam deret ukur. Yang pertama ada JN sama dengan A dikali penjumlahan dari 1 kurang P pangkat N, lalu dibagi 1 kurang P, di mana A adalah suku pertama, P adalah penggandanya, dan N adalah indeks suku. Di mana rumus ini digunakan apabila penggandanya itu lebih kecil daripada 1. Untuk contoh soalnya ada 768, 384, 192, 96, 48, 24, 12. Tentukan jumlah suku ke-10-nya. Jadi dapat kita ketahui bahwa N atau suku yang ditanyakan adalah 10, P sama dengan setengah atau 0,5, dan A atau suku pertamanya itu 768. Jadi cara kita menjawabnya adalah kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu JN sama dengan A dikali 1 kurang P pangkat N, lalu dibagi 1 kurang P, di mana J10 sama dengan 768 dikali 1 kurang 0,5 pangkat 10 dibagi 1 kurang 0,5, sama dengan 768 dikali 0,999 dibagi 0,5, sama dengan 1534,5. Jadi hasilnya adalah 1534,5. Baik, untuk rumus yang kedua ada JN sama dengan A dikali penjumlahan dari P pangkat N dikurang 1 lalu dibagi P kurang 1, di mana A adalah suku pertama, P adalah penggandanya, dan N adalah indeks suku. Rumus ini digunakan apabila penggandanya itu lebih besar daripada 1. Untuk contoh soalnya ada 2, 4, 8, 16, 32. Tentukan jumlah suku ke-10 dan 15-nya. Jadi dapat kita ketahui bahwa N atau suku yang ditanyakan adalah 10 dan 15, P atau penggandanya adalah 2, dan A atau suku pertamanya adalah 2. Yang ditanyakan adalah J10 dan J15-nya. Jadi cara kita menjawabnya, kita bisa masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu JN sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1 dibagi P kurang 1, di mana J10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 kurang 1 dibagi 2 kurang 1, sama dengan 2 dikali 1024 dikurang 1 dibagi 1, sama dengan 2046. Jadi untuk suku ke-10-nya adalah 2046. Untuk pertanyaan J15-nya kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, di mana kita dapatkan bahwa J15 sama dengan 2 kali 2 pangkat 15 kurang 1 dibagi 2 kurang 1, sama dengan 2 dikali 32.768 dikurang 1 dibagi 1, sama dengan 65.534. Jadi untuk J15-nya adalah 65.534. Selanjutnya konsep deret ukur.
Konsep deret ukur dalam bidang ekonomi sering digunakan pada model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk. Yang pertama, model bunga majemuk. Simpan pinjam dan hasil investasi. Dengan model ini dapat dihitung, misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya, untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Kedua, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Saya akan menerangkan contoh soal dari deret dalam penerapan ekonomi. Model bunga majemuk. Contoh soal, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 dalam 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Diketahui F-nya sama dengan 532.400, N-nya sama dengan 3, dan I-nya sama dengan 10% diubah menjadi 0,1. Kita masukkan rumus P sama dengan 1/1 tambah I tutup kurung pangkat N kali F. P sama dengan 1/1 tambah 0,1 pangkat 3 dikali 532.400. P sama dengan 400.000. Jadi besarnya tabungan sekarang adalah 400.000 rupiah. Demikian. Contoh soal kedua tentang model pertumbuhan penduduk. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? PT sama dengan P1, R besar, T dikurang 1, di mana R besar sama dengan 1 ditambah R kecil. Diketahui P1 sama dengan 1 juta, R kecil sama dengan 0,04, R sama dengan 1,04, P tahun 2006 sama dengan P16 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15 sama dengan 1 juta dikali 1,8943 sama dengan 1.800.943 jiwa. Diketahui P1 sama dengan 1.894.3. R kecil sama dengan 0,025, R besar sama dengan 1,025. T 11 tahun kemudian sama dengan P11. P11 sama dengan 1.800.943 dikali 1,025 pangkat 10. P11 sama dengan 2.305.359 jiwa. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Dan kami membuka sesi tanya jawab.